Halo semuanya, perkenalkan nama saya Keji Elika Bursurbakti dengan NIM 10202511. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai skala ukur dalam penelitian. Adapun latar belakangnya yaitu, dalam penelitian, data yang diperoleh perlu diukur dan diklasifikasikan dengan tepat agar dapat dianalisis secara akurat. Untuk itu diperlukan skala ukur sebagai pedoman dalam menentukan nilai suatu variabel. Skala ukur membantu peneliti dalam mengolah data sehingga hasil penelitian menjadi lebih sistematis dan dapat dipercaya. Namun, masih banyak peneliti yang belum memahami perbedaan jenis-jenis skala ukur seperti nominal, ordinal, interval, dan juga rasio. Kesalahan dalam penggunaan skala ini dapat menyebabkan analisis data yang tidak tepat. Oleh karena itu, pemahaman tentang skala ukur sangat penting dalam menunjang kualitas penelitian. Pengertian skala ukur dalam penelitian. Skala ukur dalam penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengklasifikasikan atau mengukur variabel berdasarkan karakteristik tertentu. Skala ini sangat penting karena menentukan bagaimana data dikumpulkan, diolah, dan juga dianalisis. Dengan menggunakan skala ukur yang tepat, peneliti dapat memperoleh data yang lebih akurat, sistematis, dan mudah untuk ditafsirkan. Dalam penelitian, variabel yang diukur bisa berupa sikap, perilaku, pendapat, maupun data numerik seperti usia atau pendapatan. Oleh karena itu, skala ukur berfungsi sebagai pedoman dalam memberikan nilai atau kategori terhadap data tersebut. Adapun jenis-jenis skala ukur, terdapat 4 jenis skala ukur yang umum digunakan dalam penelitian. Yang pertama, skala nominal. Skala nominal adalah skala yang paling sederhana. Skala ini hanya digunakan untuk mengkelompokkan data tanpa menunjukkan urutan atau tingkatan. Contohnya yaitu jenis kelamin, laki-laki, baik pun perempuan, agama, golongan darah. Dalam skala ini, angka hanya berfungsi sebagai simbol, sebagai nilai yang memiliki arti kuantitatif. Dan yang kedua, skala ordinal. Skala ordinal digunakan untuk menunjukkan urutan atau peringkat, tetapi tidak menunjukkan jarak yang pasti antar data. Contohnya, tingkat kepuasan, sangat puas, puas, cukup, baik pun tidak puas. Dan contoh yang kedua, peringkat juara 1, 2, dan 3. Walaupun ada urutan, kita tidak bisa memastikan seberapa besar perbedaan antara satu tingkat dengan tingkat lainnya. Dan yang ketiga, skala interval. Skala interval memiliki urutan dan jarak yang sama antar nilai, tetapi tidak memiliki nilai nol mutlak. Contohnya, suhu atau Celsius Fahrenheit dan tahun kalender. Misalnya perbedaan antara 20 derajat Celcius dan 30 derajat Celcius sama dengan perbedaan antara 30 derajat Celcius dan 40 derajat Celcius. Namun 0 derajat Celcius bukan berarti tidak ada suhu. Dan yang keempat, skala rasio. Skala rasio adalah skala yang paling lengkap karena memiliki semua karakteristik skala sebelumnya ditambah dengan nol mutlak. Contohnya berat badan, tinggi badan, umur, pendapatan. Karena memiliki nol mutlak, kita bisa mengatakan bahwa suatu nilai benar-benar 2 kali lebih besar dari nilai lainnya. Perbedaan antar skala ukur. Perbedaan utama dari keempat skala ini terletak pada tingkat kompleksitas dan kemampuan analisisnya. Nominal hanya klasifikasi, ordinal klasifikasi dengan urutan, interval urutan dengan jarak yang sama. Rasio adalah skala yang paling lengkap atau termasuk nol absolut. Semakin tinggi jenis skalanya, semakin banyak analisis yang bisa dilakukan. Tujuan skala ukur yang pertama yaitu memahami konsep skala ukur dalam penelitian, agar peneliti mengetahui pengertian dan fungsi skala ukur dalam proses pengumpulan dan pengolahan data. Yang kedua, mengetahui jenis-jenis skala ukur, agar peneliti dapat membedakan skala nominal, ordinal, interval, dan rasio beserta karakteristiknya. Dan yang ketiga, menerapkan skala ukur secara tepat dalam penelitian, agar peneliti dapat memilih skala yang sesuai sehingga analisis data menjadi lebih akurat dan hasil penelitian dapat dipercaya.
Pentingnya skala ukur dalam penelitian. Skala ukur penting dalam penelitian karena membantu peneliti mengelompokkan dan mengukur data secara sistematis. Dengan skala yang tepat, data menjadi lebih mudah dipahami dan dapat diolah sesuai dengan tujuan penelitian. Selain itu, skala ukur menentukan jenis analisis yang digunakan sehingga hasil penelitian menjadi lebih akurat. Penggunaan skala yang tepat juga membuat data lebih valid dan dapat dipercaya. Jika peneliti salah menentukan skala ukur, maka hasil penelitian bisa menjadi tidak valid atau menyesatkan. Contoh penerapan dalam kehidupan nyata, misalnya dalam penelitian kesehatan, jenis kelamin pasien adalah skala nominal, tingkat nyeri pasien adalah skala ordinal, suhu tubuh pasien adalah skala interval, dan berat badan pasien adalah skala rasio. Dengan memahami skala ini, tenaga kesehatan bisa menganalisis kondisi pasien dengan lebih tepat. Dan adapun juga penerapan dalam penelitian. Skala ukur digunakan dalam berbagai bidang penelitian untuk membantu pengolahan data secara tepat. Contohnya, penelitian kesehatan mengukur suhu, berat badan, tingkat nyeri. Penelitian pendidikan, nilai siswa, ranking, tingkat pemahaman. Penelitian sosial, pendapatan, kepuasan, jenis pekerjaan. Penggunaan skala ukur yang tepat membantu peneliti memilih metode analisis yang sesuai sehingga hasil penelitian lebih akurat. Adapun teori pertama, pengertian dan fungsi skala ukur. Skala ukur dalam penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengklasifikasikan atau memberikan nilai pada suatu variabel berdasarkan karakteristik tertentu. Skala ini berfungsi untuk menentukan bagaimana data dikumpulkan, diolah, dan dianalisis dalam suatu penelitian. Fungsi utama dari skala ukur adalah mempermudah proses pengelompokan data, menentukan jenis analisis statistik yang digunakan, membantu peneliti memperoleh hasil yang akurat dan sistematis. Tanpa skala ukur yang tepat, data yang diperoleh bisa menjadi tidak valid dan sulit untuk dianalisis secara benar. Dan lanjut ke teori yang kedua, jenis-jenis skala ukur. Terdapat 4 jenis skala ukur dalam penelitian. Yang pertama, skala nominal digunakan untuk mengelompokkan data tanpa urutan tertentu, contohnya jenis kelamin dan juga agama. Yang kedua, skala ordinal, memiliki ukuran tetapi jarak antar data tidak pasti, contohnya peringkat lomba, tingkat kepuasan, baik pun puas, cukup, ataupun tidak puas. Yang ketiga, skala interval, memiliki urutan dan jarak yang sama, tetapi tidak memiliki nol mutlak, contohnya suhu derajat Celcius. Dan yang keempat, skala rasio, memiliki urutan, jarak yang sama, dan nol mutlak, contohnya berat badan, tinggi badan, dan juga usia. Adapun soal kasus yang pertama, di mana seorang peneliti mengelompokkan responden berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Skala ukur yang digunakan adalah A. Interval, B. Ordinal, C. Nominal, D. Rasio, E. Diskrit. Jawaban yang tepat yaitu nominal. Pembahasannya, jenis kelamin hanya berfungsi sebagai pengelompokan tanpa urutan atau tingkatan. Oleh karena itu termasuk skala nominal. Dan lanjut ke soal yang kedua. Dalam sebuah penelitian, responden diminta menilai pelayanan rumah sakit dengan pilihan sangat puas, puas, cukup, dan tidak puas. Skala yang digunakan adalah A. Nominal, B. Ordinal, C. Interval, D. Rasio, E. Kontinu. Jawaban yang tepat yaitu B. Ordinal. Pembahasannya, data memiliki urutan dari sangat puas hingga tidak puas, tetapi tidak memiliki jarak yang pasti antar kategori, maka termasuk skala ordinal. Soal kasus ketiga, seorang peneliti mengukur berat badan pasien dalam kilogram untuk melihat hubungan dengan tekanan darah. Skala yang digunakan adalah A. Nominal, B. Ordinal, C. Interval, D. Rasio, E. Kategori. Maka jawaban yang paling tepat yaitu D. Rasio. Pembahasannya, berat badan memiliki nilai nol mutlak, 0 kg, atau tidak ada berat. Jarak yang sama antar nilai bisa dibandingkan, misalnya 60 kg 2 kali 30 kg. Maka termasuk skala rasio, yang merupakan skala paling lengkap.
Adapun kesimpulan dari materi tersebut yaitu, dalam penelitian, data merupakan hal yang sangat penting untuk menghasilkan kesimpulan yang akurat. Namun data yang diperoleh tidak cukup hanya dikumpulkan, melainkan harus diukur dan diklasifikasikan dengan tepat. Oleh karena itu, diperlukan skala ukur sebagai pedoman dalam memberikan nilai pada suatu variabel agar data menjadi lebih terstruktur dan mudah dianalisis. Skala ukur membantu peneliti dalam menentukan jenis data serta metode analisis yang sesuai. Tanpa pemahaman yang baik tentang skala ukur, peneliti dapat melakukan kesalahan dalam pengolahan data, seperti menggunakan teknik analisis yang tidak tepat. Hal ini dapat menyebabkan hasil penelitian menjadi kurang akurat atau bahkan menyesatkan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai skala ukur dalam penelitian sangat penting, terutama bagi mahasiswa dan peneliti pemula. Dengan memahami jenis-jenis skala ukur seperti nominal, ordinal, interval, dan juga rasio, diharapkan penelitian yang dilakukan dapat menghasilkan data yang valid, sistematis, dan dapat dipercaya. Sekian yang dapat saya sampaikan dari materi tersebut. Saya ucapkan terima kasih.